Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi yang telah hadir sambil kita menunggu yang lain untuk bergabung. Acara kita mulai saja ya, karena sekarang ini sudah hampir jam 19.30 ya. Eh, Baik, saya kira pertama-tama tentu saja akan saya sampaikan agenda acara untuk malam ini. Karena agenda ini adalah sesuai dengan apa yang kita posting di grup kita ya. Baik, kelihatan ya agendanya. Kelihatan ya. Eh, Agenda pada malam hari ini, seperti biasanya kita susun hampir sama saja, yaitu pertama adalah pembukaan, ya ulasan singkat pasar yang menyangkut IHSG, berkaitan dengan IHSG yang akan saya sampaikan pada permulaan presentasi ini. Kemudian akan disambung dengan taktik dan strategi untuk trading penny stock ya. Penny stock itu nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan penny stock. Selanjutnya setelah presentasi saya akan dilanjutkan oleh presentasi Pak Angelo, yaitu AMTA Review yang menyampaikan eh, saham-saham apa saja yang kira-kira akan patut diperhatikan pada minggu yang akan datang. Dan selanjutnya juga Pak Angelo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Walaupun demikian, jika ada juga pertanyaan untuk saya, maka saya juga akan jawab ya. Dan agenda ketiga adalah akan diisi oleh Pak Kiswoyo ya. Tapi nampaknya Pak Kiswoyo belum hadir di acara ini. Kita tunggu saja. Dan yang terakhir adalah diskusi bebas ya. Diskusi bebas ini contohnya adalah nanti saya kan akan ada presentasi penny stock ya. Nah, saya kira diskusinya tidak akan saya sampaikan di acara presentasi tersebut, akan tetapi kita akan diskusikan pada sesi terakhir setelah presentasi Pak Kiswoyo. Baik, kita mulai sekarang ini dengan ulasan IHSG ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini ya, saya pakai template G-Club, G-Club Popular Template, yaitu yang terdiri dari MACD, RSI, Stochastic, dan Bollinger ya. Ntar, ya tren IHSG, kita lihat tren di sini, IHSG masih dalam keadaan konsolidasi ya. Kita melihat sekali gambarnya di sini konsolidasi ya. Nah ini, jadi kalau konsolidasi itu datar mendatar. Nah, saya kira 5-6 hari terakhir itu dia mendatar, berarti eh, dia sedang dalam keadaan konsolidasi ya. Dan posisi harga berada di dekat level lower Bollinger Band. Ini adalah lower Bollinger Band. Saya ganti warnanya dulu. Ini lower Bollinger Band ya. Yang menunjukkan adanya tekanan jual. Tetapi mulai ada tanda-tanda pemantulan karena tidak berlanjut ke yang lebih rendah lagi. Dan kita melihat juga kelihatannya hari ini ada sedikit perlawanan dari pembeli ya, dari Banteng dengan timbulnya eh, candle hijau di sini. Kita sekarang melihat RSI. RSI berada di level 3078, mendekati wilayah oversold. Ini menunjukkan juga tekanan jual mungkin berkurang dan potensi rebound teknikal mulai terlihat. Ya.
Ini kita lihat agak uptrend sedikit. Ini menandakan bahwa kemungkinan rebound. Jadi kalau ini kita lihat sekali di sini ya. Di sini datar, di sini trennya meningkat. Artinya apa? Terjadi divergence. Divergence itu kalau indikator meningkat, sedangkan ini datar, ini menandakan bahwa kemungkinan harga ini akan meningkat. Ini yang dinamakan divergence. Divergence adalah jika kita melihat indikator meningkat, trennya ini kita lihat meningkat ya. Nah, di sini harga datar. Nah, berarti dia akan menunjukkan tanda-tanda kemungkinan akan terjadi rebound ya. Stochastic slow juga bergerak naik ya dari zona oversold, mengindikasikan sinyal awal pembalikan ke atas. Volume. Nah, volume pada sesi terakhir cukup tinggi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Ini dapat menjadi indikasi minat beli yang mulai muncul, khususnya di era support yang kuat. Ini daerah era support yang kuat, basing di bottom ya. MACD, ya MACD, histogram MACD masih negatif. Ini yang biru itu masih negatif. Namun terlihat mulai mendekati nol ya. Jadi jaraknya dari nol tambah kecil nih yang biru ini ya. Ini menandakan momentum bearish mulai melemah, tetapi belum ada konfirmasi pembalikan tren ke arah bullish. Jika histogram yang hijau ini sudah berada di atas garis, ya maka dia mengarah kepada bullish. Lalu ada formasi basing dan bottoming ini yang sangat istilah yang saya sangat sukai ya. Basing dan bottoming. Jadi dia membentuk pola basing, pola dasar ya di bawah bottoming. Nah, ini eh, dengan dukungan-dukungan dari apa yang saya katakan di atas, kemungkinan bahwa memang masa rebound sudah coming ya, datang ya. Ya, dia nampaknya sedang membentuk pola basing atau bottoming ya, dengan support di sekitar level 7.000 7.100 ya, 7.000 7.100 ini. Pola ini bisa menjadi awal dari pembentukan dasar sebelum adanya tren kenaikan yang signifikan. Tetapi masih membutuhkan konfirmasi lanjutan berupa kenaikan harga disertai volume ya. Kenaikan harga, kalau ada kenaikan harga, volume tinggi, nah itu namanya di dalam harga apa? Price and volume analysis. Jika harga naik, volume naik, maka confirm bahwa harga akan naik ya. Ini kita lihat dari GCLUB template ya, GCLUB template, GCLUB popular template, Bollinger Band, RSI, MACD dan Stochastic. Jadi ada tanda-tanda bahwa IHSG kemungkinan akan naik, akan tetapi jangka pendek saya kira kita akan lihat nanti dari presentasi Pak Angelo ya. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi untuk trader, strategi jangka pendek. Perhatikan level 7.100 sebagai support kritis. Jika harga memantul dengan volume yang kuat, ini dapat menjadi peluang untuk masuk posisi buy. Kalau IHSG Index ini kita anggap sebagai saham ya dengan target resisten di 7.300 maupun 7.400. Pasang stop loss ketat di bawah 7.000 karena jika level ini tembus maka IHSG berpotensi melanjutkan penurunan. Ada penurunan tuh, rencana ada kenaikan kok mau bicara penurunan juga. Ini menandakan bahwa tidak ada yang pasti di pasar modal. Yang ada yang pasti adalah adanya ketidakpastian. Oleh karena itu selalu di apa dikatakan selalu
Tidak ada yang pasti, kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan. Dan ini kita harus siap dengan mitigasi, istilahnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika keinginan kita tidak terlaksana, akan tetapi malah keinginan kita dilawan oleh pasar. Rekomendasi untuk investor. Nah, ini ya, strategi jangka panjang. Ini adalah momen yang baik untuk mulai mengakumulasi saham-saham berfundamental kuat, terutama di sektor defensif seperti consumer goods, ya, CBK, ICBP, Indofood, Mior, ya, lalu banking yang memiliki valuasi menarik, terutama under value, ya. Kita lihat beberapa banking masih under value, ASI misalnya under value. Saya kira kalau Unilever tidak, saya kira itu saham tidak ketentuan, yang lebih baik agak dihindarkan. Tapi coba kita melihat ICBP dan Indofood, ya. Perhatikan kondisi makroekonomi global dan domestik karena masalah volatilitas masih mungkin terjadi hingga akhir tahun. Nah, kita melihat sekarang di Allied Wave. Sebetulnya lah kita melihat di sini, ya, jangka panjang semuanya masih positif, ya. Hanya jangka pendek itu down, ya. Ini juga kita bisa lihat nanti misalnya di Ichimoku, ya, di mana misalnya weekly chart dan daily charts, dan monthly chart kita lihat letaknya bagaimana, ya. Jadi jangka pendek masih down, ya. Ini saya kira kita itu kan komentarnya. Nah, gelombang satu dan dua, ya, saya kira ini dibaca saja oleh Anda-Anda, ya. Saya kira mungkin banyak yang belum mengenal Elliott Wave karena itu adalah advanced technical analysis, ya. Gelombang satu dan dari bagian awal dari gelombang berikutnya sudah terindikasi, ya. Menunjukkan bahwa pergerakan bullish yang signifikan, sementara gelombang dua adalah koreksi bearish yang menurun hingga support tertentu. Potensi tren kita lihat di sini ada area merah, area hijau, ya. Area merah resisten, area hijau adalah zona support. Menunjukkan batas bawah di mana IHSG masih mungkin rebound jika terjadi koreksi, ya. Tapi dalam jangka pendek ada peluang koreksi lebih lanjut, ya. IHSG memiliki potensi naik, tetapi dalam jangka pendek, ya, ada peluang koreksi lebih lanjut, ya. Ini saya kira sangat saya ada istilahnya komentarinya lebih panjang, tetapi saya kira ini terlalu advance untuk kita berikan kepada Anda-Anda sekalian, ya. Nanti kita harus belajar mengenai Allied Wave dulu deh. Nah, itu saya kira presentasi saya yang pertama. Kemudian saya ingin lanjutkan presentasi saya yang kedua, ya. Ini ada, kita lihat berapa halaman. Ini sudah kelihatan, ya, Pak Jelo? Kelihatan ya. Kita lihat berapa halaman. Coba kelihatan lama. Saya kira hanya 17 halaman, tidak lama, ya. Mengapa penny stock naik di tengah pasar bearish dan bagaimana cara memanfaatkannya? Strategi tools untuk mendapatkan peluang di tengah volatilitas pasar. Akan tetapi saya kira ini hanya presentasi. Alangkah baiknya kita sebetulnya ini nantinya diikuti oleh live trading, ya. Jadi istilahnya learning by doing. Kalau kita belajar di sini saja melalui presentasi, saya kira kita tidak akan merasakan, ya. Tapi kalau learning by doing dengan kita membuat live trading event misalnya, kalau ada yang mau ikut silakan, mungkin minggu-minggu yang akan datang kita mengadakan live
trading event. Hanya live trading event ini handicapnya adalah bahwa Anda kan kerja, nggak bisa ikut live trading event. Sedangkan kita tidak punya demo di mana pada pada eh, pasar tutup tidak bisa mendemokan cara-cara strategi dan taktik penny stock ini ya. Nah, tujuan presentasi adalah memahami fenomena, fenomena kenaikan penny stock atau saham kacangan lah penny stock ini ya di pasar bearish. Mengetahui strategi dan tools ya, dan alat untuk memanfaatkan peluang ini. Lalu dengan sedihnya adalah jangan lupa risk management, money management ya. Kita belajar 2%, 3%, 6% rules ya. Gambaran pasar bearish saya kira indeks utama cenderung turun signifikan. Kita telah lihat tadi IHSG turun secara signifikan beberapa minggu ini dan dan apa eh, yang kita lihat positifnya adalah 6 hari terakhir dia konsolidatif membentuk basing yang diakhiri dengan akhir minggu ini hari Jumat tadi candlenya berwarna hijau ya. Ini saya kira cukup promising ya. Lalu sentimen negatif mempengaruhi saham-saham blue chip dan mid cap. Nah, kita lihat ya saham-saham bank blue chip lalu batu bara ya meskipun hari ini kelihatan ada technical rebound tetapi beberapa hari malah bukan hari lagi minggu contohnya BBRI itu sudah turun tajam sekali. Lalu investor kan mencari alternatif di penny stock terutama mereka-mereka yang ada waktu ada peluang ada memiliki ilmu untuk memanfaatkan gerakan penny stock yang biasanya penny stock ini menurut pelajaran-pelajaran mereka menari-nari seksi di zaman waktu bearish. Tariannya seksi semua, ya. Apa itu penny stock? Saham-saham bergerak murah biasanya di bawah 500. Nah, saya lihat 500 ya ada 400 juga masih di luar biasa. Malah ada penny stock sekarang ini yang nilai transaksinya hampir 1 triliun, contohnya BRMS. Sekarang kalau saya lihat misalnya Bumi, terutama saham-saham Baki Brothers itu dari zaman dahulu kala, itu kalau kita bisa mengikutinya itu memberikan peluangan. Karakteristik adalah volatilitasnya tinggi, tapi kadang-kadang likuiditasnya rendah. Tapi tidak semua likuiditas rendah. Kita lihat saham-saham tertentu, misalnya Bakri Group, MLPL, ya itu likuiditasnya cukup bagus ya. Jadi ini bisa kita lihat di mana nanti ada toolsnya, ada di trading platform tertentu dan semua trading platform eh, dari sekuritas pasti memiliki halaman tersebut untuk kita bisa memanfaatkan eh, penny stock ya. Selanjutnya, mengapa saham kacangan atau gorengan naik di pasar bearish? Nah, tadi spekulasi investor, waduh nggak ada kesempatan ya, kalau kita main di kacangan aja lah, ya. Modal kecil dan potensi return tinggi, cukup modalnya kecil, ya, karena harganya kan kacangan, tapi potensi keuntungannya tinggi. Lalu ada ada istilahnya bandar-bandar ikan teri yang apa, dengan eh, dengan modal di bawah 5 miliar aja sudah bisa menggerakkan pasar. Ini kalau gerakan bandar di sini adalah yang di penny stock biasanya bandar-bandar ikan teri ya. Tapi ada juga bandar besar. Saya lihat market penny stock di bandar besar itu
Saya lihat misalnya di Goto, dibuka di apa, di Bakri Group, lalu saya lihat juga di MLPL ya Lipo itu Lipo Group kalau nggak salah ML. Manipulasi 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 pasar pump and dump ya, naik banting ya, diangkat dibanting. Ini betul-betul memerlukan suatu eh, istilahnya eh, jantung yang kuat ya. Aduh, ada katalisator berita-berita positif. Misalnya, meskipun eh, harganya kacangan, wah ini akan diambil alih oleh perusahaan besar. Nanti perusahaan A, perusahaan B yang merupakan perusahaan besar akan masuk, akan ada strategic investor masuk. Wah, ini menjadi katalisator. Biasanya dilempar berita-berita ini, rumor ini oleh mereka-mereka yang tidak juga beristilahnya dengan bermaksud untuk memanfaatkan pasar bearish ya dan bermain di pasar penny stock. Shorting ya, aksi beli untuk menutup posisi short. Jadi ini shorting di Indonesia belum diizinkan ya, belum diizinkan. Akan tetapi mereka-mereka yang punya sahamnya banyak sekali, saya lihat itu ya, saya perhatikan dari statistik itu saham-saham penny stock tuh banyak yang memiliki. Contohnya begini, banyak saham, misalnya seorang bandar memiliki eh, saham ratusan ribu lot, ya. Dia nge-short pakai saham sendiri, tidak usah ini minjam dari orang lain karena dia punya saham sendiri. Jadi misalnya jangan ratusan ribu lah, puluhan ribu lot misalnya. Nah, dia jual tuh, turunkan harga dengan istilahnya menjual di harga misalnya 150 ya dengan ribuan lot. Karena dijual berarti supply kan bertambah. Kalau supply bertambah, harga turun. Karena dia jual, dia guyur, harga turun. Nah, harganya turun sampai 3 sampai misalnya ARB ya, ARB ya, batas bawah, auto reject bawah. Nah, pas ARB dia buyback, dia beli lagi ya sahamnya itu. Bayangkan, misalnya ARB-nya 25%, dia turun 25% karena dia jual di harga 150, turun 25%, dia beli lagi. Nah, dia mempunyai jumlah saham yang sama, akan tetapi juga dia memiliki keuntungan berupa spread. Nah, ini eh, mengapa bandar ini sangat berkuasa ya. Risiko penny stock, fundamental lemah dan likuiditas rendah ya. Volatilitas tinggi menyebabkan risikonya high risk ya dan rentan terhadap manipulasi harga. Akan tetapi banyak sekali mereka-mereka yang sudah sangat berpengalaman ya, sudah sangat berpengalaman bagaimana caranya mengikuti gerakan-gerakan karena memang sehari-hari mereka bermain di saham-sahamnya begini ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan, volume dan likuiditas. Lalu aksi korporasi status seperti tadi berita misalnya akan di take over lah, akan akan di over oleh perusahaan-perusahaan besar, lalu akan mengembangkan eh, usahanya, dilemparkanlah berita-berita rumor. Lalu ya aksi bandar ya. Lalu kondisi makroekonomi dan sektoral yang berkaitan dengan
saham-saham tersebut, di sektor mana saham-saham tersebut berada. Lalu sentimen retail ya. Informasi yang diperhatikan di dalam trading platform. Nah, ini kan kalau kita pakai demo sekarang tidak kelihatan karena tidak live. Lalu bid and offer ya, volume, value, nilai transaksi, frekuensi transaksi, ranking saham, market sentiment ya, indeksnya ya, sektornya, apakah sedang naik, apakah sedang turun. Ini penting sekali nih, ya, karena terus terang aja bicara soal penny stock, kebanyakan kita bicaranya lah bicara soal day dan intraday trading. Jarang penny stock itu eh, mereka memanfaatkan penny stock itu dengan strategi hit and run ya, mencari keuntungan jangka pendek. Nah ini contohnya, ya, contohnya yang saya bisa sampaikan di sini, ya, data yang harus kita lihat, top volume, value, dan frekuensi. Ini kalau dilihat pada 15 menit pertama atau maka mungkin 5 menit pertama ini harus dilihat nih. Saham-saham yang frekuensinya tinggi siapa saja, volumenya tinggi siapa saja, lalu value-nya, berarti saham itu liquid, ya, saham itu liquid. Volumenya banyak diperdagangkan, ya. Value-nya juga value-nya tinggi. Lihat di sini, Goto, INPC, Bumi, harganya kan harga kacangan semua nih. BRMS naik, Dewa. Nah, itu. Saham-saham begini kan yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, saya kira setiap broker trading platformnya memiliki data ini, memiliki data ini. Nah, ini yang harus kita lihat pertama kali, ya. Yang harus kita lihat. 5 menit pertama itu siapa nih yang begitu apa? Begitu dibuka sudah wah di dalam apa running trade-nya saham itu aja yang kelihatan itu. Ada lagi ya, saham-saham yang baru IPO misalnya harganya rendah. Misalnya IPO-nya harga Rp100. Nah, itu juga wah biasanya langsung masuk ke daerah sini nih. Ya, masuk ke daerah top volume, top value dan top frekuensi. Lalu kita lihat ini nih. Nah, bayangkan INPC misalnya 34%, Hoken nah, ini 14% naik, ya. DOS ya. Tadi ini sih bukan kacangan ya. Tetapi banyak lagi saham-saham yang kacangan ini yang contohnya di sini BOT. Aduh, ini saya ini sekali nih apa? Saya sudah mengumpulkan BOT pertama, tapi nggak naik-naik. Saya eh, jual waktu itu ada bosan saya bilang mungkin. Tiba-tiba selama sekian hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut dia naik hampir 100%. Waduh, saya kecewa sekali ya. Curhat nih. Nah ini lihat juga ya. Jangan lihat bid offer karena bid offer itu penuh dengan apa? Penuh dengan tipuan. Ya. Bid offer itu belum tentu terjadi. Ini tidak ada datanya karena memang market tutup. Ya. Kalau ada datanya, itu ada di sini kan misalnya 10.000 lot, 20.000 lot, atau 165.000 lot. Nah, di sini 165.000 lot, di sini 29.000 lot. Wah, ini yang mau beli banyak sekali nih. Tapi hati-hati, ini bisa saja orang pasang 165.000 lot, tapi dipasang sebentar aja, setelah itu ditarik. Nah, yang harus kita cari adalah trade book. Kalau bid offer yang ada di sini dan ada di sini, itu belum tentu akan terjadi. Karena itu bisa merupakan jebakan Batman. Tetapi kalau trade book adalah yang sudah terjadi. Misalnya di BRMS, yang sudah terjadi itu ini.
baik harga, baik volume, baik frekuensi adalah harga ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang kita berikan misalnya sebagai support dan resistance. Kita lihat di sini value ya. Wah, BRMS 258 miliar ya. Berarti ini pantas untuk dan biasanya yang eh, meskipun kacangan harganya, kalau value-nya tinggi, teknikalnya juga mudah diikuti ya. Lanjut, nah ini lalu kita juga lihat brokernya, contohnya BRMS. Nah ini yang jual brokernya itu, yang beli brokernya itu, iya nggak? Nah ini bisa saja permainan di dalam broker ya. Tapi juga kita lihat broker siapa aja yang paling ini, YP atau AK. Lalu perhatikan jebakan ya. Tadi sudah saya sampaikan jebakan Batman, fake bid offer, order palsu dipasang seakan-akan ada yang mau jual eh, 100.000 lot hanya untuk aja dia hanya untuk membentuk apa resistance ya untuk membentuk resistance ya pasang over bid ya dipasang over 100.000 adalah bisa untuk membentuk resistance dipasang bid 100.000 biasanya untuk membentuk support dan itu bisa dengan semena-mena mereka withdraw mereka itu. Lalu pump and dump, angkat banting ya, angkat harga banting. Spread bid offer yang lebar. Nah, hati-hati pada spread bid offer yang lebar. Tapi ini sebetulnya bisa juga dipakai spread bid offer yang lebar pada hari yang tersebut ya, adalah bisa dipastikan oleh para intraday trader ya, para scalper ya. Lalu lonjakan volume tidak konsisten. Ya. Tips untuk menghindari jebakan bid offer. Analisis riwayat perdagangannya. Pastilah kita lihat tuh nih bumi ini sifatnya gimana sih? Ya, MLPL itu sifatnya gimana sih? Goto itu sifatnya gimana sih? Lalu eh, saham-saham kacangan lain sifatnya gitu. Gimana sih? Nah, gunakan stop loss. Nah, beratnya gunakan stop loss ini tidak ada stop loss yang secara otomatis bisa segera kita pasang ya. Kita harus buka lagi halaman auto order. Kadang-kadang lama untuk melakukannya. Ini yang saya ingin bicarakan dengan salah satu eh, broker adalah dia sudah ada fasilitasnya, akan tetapi tidak bisa dipergunakan karena masih takut-takut gitu. Dan katanya juga eh, bursa belum mengizinkan. Lalu jelas ini jangan masuk di harga puncak, ya. Jangan jadi tukang cuci piring ya. Gunakan analisis teknikal, gunakan ini saya agak klik 2 kali. Gunakan analisis teknikal ya, terutama biasanya moving average. Kesimpulan, bid over volume, value, dan ranking adalah formasi utama untuk memantau momentum saham di awal perdagangan. Hindari saham yang menunjukkan tanda-tanda manipulasi seperti bid over, spread lebar, atau pump and dump, dan disiplin, disiplin, disiplin. Ya. Nah, praktik nyatanya saya kira nanti akan kita itu di apa di live trading ya praktek nyatanya. Demikian saya kira presentasi saya untuk penny stock. Selanjutnya saya akan stop presentasi saya dan saya akan berikan kesempatan kepada Pak Angelo untuk melanjutkan acara ini.
Bentar.